Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Prayoga Haryo Widodo dengan NIM 230951186 dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan memaparkan terkait case based learning 1 dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Nah, di sini pokok bahasannya ada 4, yaitu pendahuluan, pembahasan, pemecahan masalah, dan kesimpulan. Nah, di sini saya akan membahas terkait brucellosis pada hewan ternak, yaitu pada sapi. Untuk pendahuluan atau belakang masalah, brucellosis awalnya merupakan penyakit reproduksi pada hewan yang disebabkan oleh bakteri genus Brucella. Berbagai varietas hewan dapat terinfeksi spesies Brucella seperti sapi, yaitu dengan Brucella abortus, lalu ada kambing, domba, babi, anjing, dan rodensia yang juga bisa terjangkit dari genus Brucella. Walaupun tingkat mortalitas penyakit brucellosis sebenarnya cukup rendah, tetapi dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, seperti abortus yang biasa terjadi pada usia kepemimpinan 5-8 bulan. Kematian pada anak, kemajeran ternak, serta pada sapi perah dapat menimbulkan penurunan produksi susu dan dapat menyebabkan orchitis dan infeksi kelenjar aksesorius pada ternak jantan. Nah, di sini permasalahan kasus yang saya angkat adalah brucellosis pada sapi di daerah Banyuwangi, yang merupakan daerah asal saya, di mana di Banyuwangi itu merupakan salah satu kabupaten Jawa Timur yang belum bebas dari kasus brucellosis. Kasus brucellosis ditemukan di Banyuwangi pada tahun 2017 dengan angka sebesar 3% pada sapi perah dan belum menyentuh 0% hingga tahun ini 2024, di mana jumlah sapi di Banyuwangi ini sebenarnya tergolong sedikit apabila dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Karena populasi ternaknya sedikit dan gejala penyakit yang asimptomatis, populasi ini menyebabkan penyakit brucellosis ini kurang diperhatikan. Selain itu, letak geografis dan luasnya wilayah Banyuwangi mengakibatkan sulitnya pengawasan lalu lintas ternak, di mana hal ini menyebabkan hingga saat ini upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit brucellosis masih belum merata di daerah Banyuwangi hingga saat ini. Langsung saja kita bahas dari etiologi brucellosis ini, di mana penyakit infeksi brucellosis disebabkan oleh bakteri dari genus Brucella. Bakteri Brucella bersifat gram negatif, tidak berspora, berbentuk Coccobacillus dengan panjang 0,6 sampai 1,5 mikrometer, tidak berflagela sehingga tidak bergerak. Dalam media biakan, koloni bakteri Brucella berbentuk seperti setetes madu bulat yang halus, permukaannya cembung dan licin, mengkilap serta tembus cahaya dengan diameter 1 sampai 2 mm. Di mana di sini ada gambar secara mikroskopis dari penyakit brucellosis, yaitu dari genus Brucellanya. Nah, untuk transmisi, penularan pada hewan ini terjadi melalui saluran pencernaan, saluran kelamin, dan meliputi selaput lendir atau kulit yang luka pada sapi, juga kambing. Nah, penularan melalui perkawinan ini juga sering terjadi, di mana penularan dari pejantan yang terinfeksi brucellosis kepada induk betina dapat terjadi melalui kawin alami dan juga dapat melalui proses inseminasi buatan dilakukan dengan intrauteri dengan sperma yang mengandung brucellosis. Penularan ke anak sapi disebabkan karena minum susu induk yang terinfeksi dari brucellosis. Oke, lanjut kita ke pembahasan dari penularan tadi pada hewan, sedangkan sekarang pada manusia, di mana brucellosis ini merupakan penyakit zoonosis, di mana dapat menular kepada manusia. Manusia bisa tertular brucellosis melalui konsumsi produk hewani yang masih mentah, misalnya daging, susu, atau produk olahan susu lain, misalnya keju. Dari hewan yang terinfeksi Brucella, bakteri Brucella juga bisa menular dari hewan ke manusia melalui udara yang masuk ke sistem pernapasan manusia atau kontak fisik dengan hewan yang terjangkit Brucella. Umumnya, kontak fisik terjadi jika darah pada hewan yang terinfeksi masuk ke darah manusia melalui luka yang ada di tubuh manusia. Nah, untuk penularannya juga, penyakit ini menular secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kejadian penularan penyakit bisa dapat melalui yang pertama ada peralatan kandang, pakan atau minuman ternak yang telah tercemar bakteri Brucella, biasanya melalui kontaminasi fetus atau cairan abortus. Yang kedua, penularan melalui susu, di mana penularan pada pedet pada saat menyusu dari induknya. Yang ketiga, melalui inseminasi buatan bila menggunakan mani yang tercemar bakteri Brucella. Nah, selanjutnya gejala klinis, di mana kan kita tahu masa inkubasi brucellosis pada sapi itu bervariasi tergantung dari umur, jumlah paparan bakteri, umur kebuntingan, dan status vaksinasi. Nah, gejala klinis utama brucellosis pada sapi itu, untuk khususnya pada sapi betina, adalah abortus atau keguguran. Abortus biasanya terjadi pada saat bulan ke-5 dan ke-8 masa kebuntingan, di mana diikuti dengan retensi plasenta atau metritis, yang dampaknya berdampak pada infertilitas permanen,
Nah, selain abortus, gejala klinis yang ditemui adalah kelahiran prematur, stillbirth, dan anak sapi yang terlahir lemah. Pada sapi perah dapat terjadi penurunan produksi susu. Sedangkan pada sapi jantan, gejalanya itu ditemukan pada saat saluran dan organ reproduksi. Pembengkakan skrotum atau orchitis, epididymitis, ampulitis, dan seminal vesikulitis sering dilaporkan terjadi pada sapi jantan. Selain itu dapat ditemukan pula abses pada testis. Nah, untuk diagnosanya, diagnosa brucellosis ini pada hewan didasarkan pada isolasi dan identifikasi bakteri Brucella, uji serologis, dan gejala klinis. Petugas kesehatan akan mengambil sampel darah sapi dan dilakukan uji serologis dalam laboratorium. Sampel tersebut akan diambil serumnya untuk dilakukan uji RBPT, yaitu Roux Bengal Plate Test. Hasil positif pada uji itu akan dilanjutkan dengan uji CFT, yaitu Complement Fixation Test. Pada laboratorium menunjukkan uji CFT merupakan reaksi pengikatan komplement untuk mengukur kadar antibodi serum ataupun antigen. Nah, selanjutnya itu pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalahnya itu bisa kita lihat dari faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini merupakan penyebab penyebaran penyakit yang paling utama dan biasanya terjadi karena sanitasi yang kurang baik dan hewan-hewan berdesakan sehingga memudahkan terjadinya penularan dari hewan-hewan terinfeksi. Karena seperti yang kita tahu, peternakan sapi biasanya sangatlah sempit dan bahkan kadang tidak diurus karena banyak sekali para peternak yang seolah hanya mengambil untung besar sedangkan tidak mengeluarkan modal untuk merawat lingkungan kandang dari sapi tersebut, di mana itu menjadi salah satu faktor utama dari penyebab penyakit brucellosis, sehingga kita dapat menanggulanginya dengan meminimalisir hal tersebut. Karena brucellosis merupakan penyakit yang berisiko sangat tinggi, oleh karena itu alat-alat yang tercemar oleh bakteri Brucella sebaiknya didesinfeksi agar tidak menjadi sumber penularan ke hewan atau penularan brucellosis juga kepada manusia. Di mana terdapat beberapa strategi yang dapat dikolaborasikan untuk menanggulangi brucellosis, yaitu yang pertama ada mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan melalui penyuluhan sebagainya, lalu mengoptimalkan kemitraan dengan partner, lalu peningkatan keterpaduan program lintas sektor, pelayanan kesehatan hewan dengan vaksinasi pada daerah tertular berat, dan test and slaughter pada daerah tertular ringan. Selanjutnya ada peningkatan profesionalisme baik dari peternak, baik dari petugas kesehatan, dokter hewan, dan sebagainya. Lalu ada percepatan desentralisasi dan pentahapan tercapainya daerah bebas brucellosis berdasarkan prioritas pulau, karena seperti kita tahu ada beberapa daerah yang sudah bebas dari brucellosis. Nah, pada topik yang saya angkat di Banyuwangi masih belum bebas dari kasus brucellosis. Nah, di sini juga ada upaya yang dapat dilakukan bagi para peternak. Yang pertama, jika sapi sudah dirasa curiga terkena brucellosis, segera memisahkan ternak yang dicurigai dengan ternak yang lain atau diisolasi di ruang karantina. Selanjutnya ada melakukan sanitasi dan disinfeksi kandang, di mana lakukan pembersihan secara rutin untuk biosecurity dan kenyamanan dan keamanan juga di kandang agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu menghubungi petugas kesehatan agar dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gunanya adalah jika peternak mencurigai sapinya terkena brucellosis, segera mengambil dokter hewan supaya segera ditanganin jika memang positif brucellosis, dan juga minimalisir juga agar tidak tertular pada hewan sapi lainnya dan juga tidak tertular ke manusia. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu jika mau memelihara atau memasukkan ternak baru. Tujuannya adalah agar ternak yang baru steril dan bisa berbau dengan ternak lainnya tanpa menyebarkan bakteri. Nah, di sini kesimpulannya, dimana dari topik yang saya angkat yaitu kasus brucellosis di daerah Banyuwangi, dimana masih belum dapat benar-benar hilang. Kasus brucellosis ini di Banyuwangi dan beberapa kota lainnya masih perlu upaya-upaya lebih lanjut ataupun yang lebih efektif bisa mengurangi angka brucellosis ke angka 0% dan bisa menjadi daerah yang bebas dari brucellosis. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga kehigienisan kandang dan sebagainya. Juga perlunya wawasan tentang brucellosis bagi para peternak untuk meminimalisir ternak mereka tidak terjangkit brucellosis. Brucellosis tidak hanya menyerang sapi, bahkan menyerang manusia, karena brucellosis merupakan penyakit zoonosis yang artinya dapat menular kepada manusia, yaitu dengan konsumsi produk hewani. Nah, sekiranya
case based learning 1 dari saya terkait topik busosis pada sapi di daerah Banyuwangi spesifiknya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan terima kasih.